Jacob, ambil uang ini. Tunanganmu sekarang sudah bersamaku. Pertunangan ini sudah dibatalkan. Putriku adalah gadis tercantik di sini. Lihat dirimu yang sangat menyedihkan itu. Bahkan membeli TV saja tidak mampu. Bagaimana kamu akan menghidupinya? Tessa, apa ini keinginanmu juga? Jacob, kita memang tidak berjodoh. Putriku harus menikah dengan bos besar, agar bisa hidup dengan layak. Calvin Barrett sudah mengatakannya. Jika aku tetap bersamanya, bulan depan dia membelikanku kondo ber-AC. Dia juga membelikanku kalung emas. Kamu tidak bisa memberikan semua itu. Aku tidak mau bersamamu selamanya. Hidup susah di pelosok desa. Menghemat uang hanya untuk membeli lotion. Biarkan aku pergi sekarang. Perjodohan ini sudah tidak berlaku lagi. Wah, Tessa sekarang sudah sukses. Pria di Santana itu pedagang kota. Dia bos besar, namanya Calvin. Iya, aku tahu. Calvin punya koneksi di mana-mana. Jika Jacob mencoba melawan hari ini, dia akan dipukuli habis-habisan. Kasihan sekali nasib anak itu. Orang tuanya tiada, tunangannya pergi. Aha, kita semua laki-laki di sini, laki-laki sejati. Langsung ke intinya saja. Tessa sekarang adalah wanitaku. Dia tidak akan tinggal di pelosok. Uang $2.000 ini, anggap sebagai ganti rugi waktu Tessa. Atau sebut saja biaya putus. Namamu Calvin, Ken? Apa? Ini masih kurang bagimu? Ini sedikit menyedihkan. Membeli seorang wanita hanya 2.000. Menjual baja rusak di kota saja. Untungnya jauh lebih besar, kan? Apa Jacob sudah gila? Apa yang kamu katakan? Wanita murahan yang kamu pungut bahkan tidak sebanding dengan $2.000 di tanah. Jacob, kurang ajar kamu. Siapa yang kamu sebut jalang? Bocah ingusan, aku sudah baik, tapi kamu meremehkanku. Calvin, ambil kembali uang itu. Jangan beri dia 1 sen pun. Biarkan dia mati kelaparan di pelosok. Nah, sepertinya kamu bosan hidup. Siapapun di Kabupaten Langston menghinaku, pasti akan mati di tanganku. Jaga wanitamu itu baik-baik. Jika hari ini dia mengejar kondo, besok dia akan mengejar rumah mewah. Hahaha. Kamu keparat. Aku akan menghabisimu hari ini. Jika tembakanmu meleset, aku adalah ayahmu. Baik, kamu punya nyali juga. Aku akan mengingat utang ini. Berdoalah agar tidak bertemu denganku lagi. Tessa, cepat masuk mobil. Jangan ladeni dia. Apa yang terjadi? Kenapa hujan turun deras malam ini? Buyutku dulu akuntan untuk tuan tanah. Apa dia menyembunyikan harta di sini? Ya Tuhan, ini emas batangan. Ada 1 kotak penuh. Tahun 1993, uang ini bisa membeli puluhan mobil mewah. Jika ku parkir di depan desa, aku bisa membuat Calvin berlutut. Aku kaya, aku sangat kaya. Jika mengeluarkan banyak emas sekaligus, ini bukan lagi sebuah keberuntungan. Ini akan menjadi sebuah bencana. Buyut, uang ini mengubah hidupku. Tapi, ini juga bisa membunuhku. $28 batang emas ini jaminanku. Aku tidak menunjukkannya sebelum aku kuat. Aku mendatangi pegadaian kota besok pagi. 2 batang ini menjadi modal awalku. Dua emas ini cukup untuk mengubah hidupku. Aku tidak boleh membiarkan adanya keraguan.
Ini adalah Jalan Old Elm, pusat pegadaian barang antik di kota. Pegadaian Evertrust, tempat yang sudah lama. Ini tempatnya. Pergi mengemis ke pintu belakang. Bawa rongsokanmu ke pengepul di pojok. Aku ingin menggadaikan sesuatu. Oh, apa yang mau kamu gadaikan? Seluruh pakaianmu saja tidak ada harganya. Mas Murni, anak muda. Apa barang ini asli? Tenang saja, barang ini bersih. Ini pusaka keluarga. Buyutku menyimpannya saat menjadi akuntan tuan tanah. Hehe, pusaka itu bagus. Pusaka tidak butuh banyak perawatan. Mau gadai atau jual putus? Bagaimana sistem gadainya? Bagaimana sistem jual putusnya? Untuk gadai, aku berikan suratnya. Bunga 3%, 10.000 sebatang. Tidak ada surat untuk jual putus. Keluar dari sini, kesepakatan berakhir. Toko ini terpercaya, aku tidak menipumu. 25.000 sebatang. Kamu menipuku karena menganggapku tidak mengerti. Setiap batang ini beratnya 10 ons. Sesuai standar lama, 16 ons 1 pon. 1 ons beratnya 31,25 gram. Berarti ada 312 gram per batang. Emas murni ini harganya 80.000. Tawaranmu 50.000? Aku tidak jadi. Kamu mengerti masalah ini, nak? Keren, baiklah. Sepertinya kamu akan menjadi orang besar. 90.000 untuk jual putus. Aku harus menanggung risikonya. Itu tawaran terakhirku. Setuju, berikan uangnya padaku. Berikan uang pecahan besar saja. Hitung uangnya. Tidak perlu. Reputasi Evertrust Pawn sebanding 90.000. Siapa namamu, nak? Tidak perlu tahu. Orang hebat selalu menyembunyikan diri. Wilayah Langston akan melihat kekuatan sesungguhnya. Paman Carter. Tentang pertunanganmu yang batal dengan Tessa, aku sudah mendengarnya. Jangan dimasukkan ke hati. Calvin itu kaya dan berkuasa. Dia sulit untuk dilawan. Besok, aku akan pergi ke desa sebelah. Aku meminta Mak Comblang mencarikanmu gadis baik. Gadis sederhana yang bisa bertani itu terbaik. Paman, aku ingin membicarakan bisnis besar hari ini. Bisnis? Kamu bahkan tidak punya uang rokok. Bisnis macam apa itu? Ini, Jacob, apa kamu merampok bank? Aku menyewa 3.000 hektar lahan East Ridge. Jangka waktunya adalah 50 tahun. 50 tahun, 3.000 hektar? Jacob, apa yang kamu pikirkan? East Ridge hanyalah bebatuan dan tanah gersang. Rumput saja tidak bisa tumbuh di sana. Kenapa menyewanya? Lalu uang ini, jujur saja kepadaku, dari mana asal uang ini sebenarnya? Kuharap kamu tidak membuat masalah di kota. Paman Carter, soal uang ini bersih atau tidak, lihat saja segel banknya dan kamu akan mengerti. Buyutku meninggalkan sesuatu. Aku menemukannya. Asal-usulnya sepenuhnya sah. Meskipun uang ini hasil kerja keras, menyewa lahan itu hanya membuang uang. Aku tidak ingin melihatmu melakukan kesalahan. Paman Carter, jalan tanah yang desa bangun tahun lalu, kita masih berutang 5.000 pada kontraktor kan? Belum dibayarkan juga kan? Kenapa membahas hal itu? Anggaran kota sedang ketat. Mereka tidak akan mencairkan dananya. Dan Point Ribble ini untuk membayar utang jalan desa. Ini di luar biaya sewa lahan. 20.000 sewa, 10.000 jalan, 30.000 tunai untuk hak pakai 3.000 hektar lahan gersang. Jacob, apa kamu serius? Paman, apa kamu akan menandatanganinya? Berikan penanya. Aku sedang terburu-buru. Paman Carter, aku butuh bantuan. Pergi ke stasiun dan gunakan pengeras suara. Panggil seluruh warga desa ke lapangan. Aku punya pekerjaan untuk mereka. Pekerjaan macam apa? Membersihkan lahan. Bertani. Hai, semuanya. Dengarkan. Semuanya berkumpul di pusat komunitas. Bawa cangkul dan sekop kalian. Ada pekerjaan besar untuk kalian. Paman Carter. Di luar sangat panas. Kerja apa? Apa kota membagikan bantuan? Bukan aku yang mencari kalian. Ini Jacob. Jacob, dia menyewa 3.000 hektar East Ridge. Dia mempekerjakan orang untuk membersihkan lahan. Paman Carter, jangan bercanda. Calvin baru saja menghina Jacob tadi. Dia bahkan tidak mampu membeli makan. Bagaimana dia bisa menyewa East Ridge? Jacob,
Apa batal tunangan membuatmu gila? Benar, bukit itu isinya cuma batu. Cuma orang bodoh yang mau menyewanya. Jacob, uang $2,000 dari Calvin. Apa kamu mengambilnya kembali? Kamu pikir itu cukup menyewa bukit? Hahaha, hahaha, hahaha. Semuanya, diam. Dengarkan aku. Pertama, aku sudah menyewa East Ridge. Kita mulai membersihkannya besok. Kita akan meratakan tanah dan menggali. Kedua, tanpa memandang usia atau gender. Jika bisa bekerja, aku mempekerjakanmu. Ketiga, upahnya $5 sehari. Ditambah 2 kali makan. Akan ada daging di setiap hidangan. Kamu tidak menipu kami, kan? Bagaimana jika kamu tidak membayar kami? Aku tidak akan menunda pembayaran kalian. Saat matahari terbenam, ambil uang kalian lalu pergi. Jika kurang, bakar saja rumah tuaku. Jika kamu mau, daftarkan namamu ke Paman Carter. Aku bergabung. Jacob, daftarkan aku. Aku memiliki banyak tenaga. Masukkan namaku juga. Istriku juga akan datang. Berhenti mendorong. Aku yang pertama di sini. Lepaskan aku. Calvin, Tessa. Kamu tidak menyangka ini terjadi, kan? Calvin, hari ini sangat memuaskan. Si bodoh Jacob berani melawanmu. Dia mungkin bersembunyi di gubuk reyot itu sekarang, memegang sekopnya sambil menangis. Ibu, berhenti membicarakan si miskin itu. Calvin, kamu berjanji membelikanku kalung emas itu. Bisa kita membelinya sore ini? Kita akan mendapatkannya. Lupakan soal kalung saja. Saat kondominium baru dibuka bulan depan, aku akan membelikan 1 unit untukmu. Kamu akan hidup mewah denganku. Kamu yang terbaik, Calvin. Anak itu, si Jacob, dia berlagak sangat tangguh. Tapi di wilayah Langston, menghancurkannya lebih mudah daripada menginjak semut. Dia pikir dia punya nyali. Aku akan melihat, di kota sampah itu, bagaimana dia berencana bangkit kembali. Dia ditakdirkan miskin seumur hidupnya. Kalau dia sampai bisa membalikkan keadaan, aku menulis terbalik nama Victoria Mitchell. Haha. Dia tidak menyadarinya. Pada saat ini juga, si miskin yang dia remehkan itu menggunakan aliran dana yang luar biasa untuk membangun kerajaan bisnis yang melibasnya. Siapa itu Jacob? Disetujui khusus oleh Akademi Pertanian Negara, 3.000 bibit unggul persik madu premium, peralatan rumah kaca senilai $50,000. Semuanya sudah dikirimkan. Apa? Persik madu dan rumah kaca? Berapa biaya untuk semua ini? Aku Jacob. Terima kasih kerja kerasnya. Jacob, kamu benar-benar penuh dengan kejutan. Deposit $50,000 yang kamu bayarkan menarik perhatian Direktur Hendra Wijaya. Ini bibit eksperimental pertama di sini. Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Aku membayar kalian $5 sehari, bukan untuk diam dan melihat pemandangan. Bongkar muatan truk dan tanam pohonnya. Dalam waktu 3 bulan. Aku ingin seluruh bukit ini. Setiap helai rumput menjadi milikku. Calvin, Tessa. Kalian mengira aku akan menggali tanah selamanya? Biar aku menunjukkan pada kalian cara aku mengubur kalian dengan tanah ini. Aku menyewa bukit gersang ini dan setahun penuh telah berlalu. Lahan tandus yang tidak ditumbuhi tumbuhan sekarang sudah menjadi lautan hijau. Ini varietas eksklusif dari Akademi Pertanian Negara, ditanam dengan pupuk premium tanpa memedulikan biaya. Di pasar nanti, barang langka ini akan terjual sangat mahal. Jacob, bukan Tuan Carter. Untuk gelombang pertama persik ini, supermarket menawarkan $1.50 per pound. Kita punya setidaknya 300,000 pound. Jika kita menjual semuanya, hasilnya $450,000 ya Tuan. Paman Carter, itu cuma $450,000. Jangan terlalu merasa khawatir. Besok pagi-pagi sekali, 15 truk pesananku akan segera memuat. Beritahukan kepada semuanya, kita akan memanen sepanjang malam. Gaji 2 kali lipat untuk semuanya. Buah persik ini sangat lembut, akan membusuk jika cuaca mulai panas. Kita harus segera memasukkannya ke pendingin, dan mengirimkannya sebelum matahari terbit. Aku mengerti. Aku akan memanggil semuanya. Afart 152 hanya sebuah permulaan. Aku menginginkan lebih dari sekadar uang. Apa yang kamu katakan? Katakan itu sekali lagi.
Tuan Barrett, ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Jacob dari Oakwood menanam Persik Premium. Para eksekutif jaringan supermarket kota datang menandatangani kontrak di Oakwood. 15 truk akan menjemputnya besok. Kabarnya, Jacob mendapatkan untung ratusan ribu. Ratusan ribu? Itu tidak mungkin. Dari mana dia mendapat modal menanam pohon? Dia pasti sedang berbohong. Benar sekali, Calvin. Bagaimana tempat terpencil itu menghasilkan sesuatu? Jika Jacob bisa menghasilkan ratusan ribu, aku... Semuanya diam. Ratusan ribu. Aku berdagang baja selama setahun, dan nyaris tidak menghasilkan 100 ribu. Si miskin yang aku permalukan itu menghasilkan ratusan ribu hanya dalam setahun? Sialan. Jika dia ingin menjadi kaya di Kabupaten Langston, tanpa seizinku, dia tidak akan mendapatkan apapun. Buah persik, ya? Mudah rusak kan? Tidak tahan panas kan? Hey Hunter, pergi, bawa beberapa orang. Awasi jalan utama kabupaten malam ini. Berjaga di sana. Peringatkan semua perusahaan sewa di kabupaten dan para pemilik pabrik es. Jika ada yang mengirim truk ke Daking atau menjual 1 balok es saja, aku akan menghancurkan toko mereka. Hahaha, Jacob. Jika buah ratusan ribu tidak bisa dikirim, jangan busuk di gunung. Mari melihat bagaimana kamu bertahan. Aku akan menjeratmu dengan utang ratusan ribu. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Calvin sangat luar biasa. Kita harus menghancurkan si miskin itu, biar dia tahu akibat menentangmu. Itu akibatnya jika tidak tahu diri. Melawan Tuan Barrett berarti mencari mati. Hahaha. Hari ini adalah hari pengiriman. Bagus, semua orang terjaga semalaman. Kami membawa keranjang persik menuruni bukit. Aromanya terasa sangat harum. Setelah kami mengemasnya dengan es dan menaikkannya ke atas truk, semuanya akan menjadi tumpukan uang. Kami sudah menunggu sepanjang malam. Kenapa tidak ada truk yang datang? Iya, di tengah panasnya musim panas. Jika kita tidak bisa memindahkan persik, semuanya akan membusuk dalam 2 hari. Jacob, ada sesuatu yang salah. Aku baru berlari ke telepon umum untuk menghubungi stasiun pengiriman barang. Pemiliknya berkata Calvin sudah menyebarkan ancaman. Siapapun yang mengangkut buah Maple Grove, dia akan menghancurkan truk mereka. Bukan hanya masalah truk saja. Pabrik es juga tidak menyuplai kita. Mereka berkata bahwa peralatannya sedang rusak. Apa? Tidak ada truk? Apa yang akan kita lakukan? Jika tidak segera dikirim hari ini, buah persiknya akan mulai melunak. Dalam 2 hari, semuanya akan membusuk. Calvin sedang berusaha menghancurkan kita. Jacob, setelah kerja keras kita tahun ini, semuanya tidak boleh terbuang sia-sia. Aku sudah memperingatkanmu agar tidak melawan Calvin. Sekarang kita sudah tamat. Semuanya sudah berakhir. Di bawah matahari terik, buah persik terpanggang. Kesegaran pada kulitnya memudar dengan sangat cepat. Aroma busuk yang terasa sangat manis mulai tercium di udara sekitar sini. Ratusan ribu dolar. Calvin sialan itu. Dia ingin menghancurkan mata pencaharian semua orang. Jacob, ayo ke kota dan memohon kepada Calvin. Berikan saja setengah keuntungan kita kepadanya. Ini lebih baik daripada membiarkannya membusuk di kebun. Dia benar, Jacob. Kamu harus tahu kapan harus mengalah. Memohon kepadanya? Jangan konyol. Dia tidak pantas mendapatkan itu. Paman Carter, pindahkan semua persik ke tempat teduh. Tutupi semuanya menggunakan kain yang lembab. Jangan sampai ada 1 keranjang pun terbuang. Jacob, kamu mau pergi kemana? Dia senang mempermainkan uang orang lain, kan? Hari ini, aku akan menunjukkan perbedaan level kami. Matahari terasa sangat terik di luar sana, namun darahku terasa lebih dingin daripada es. Jebakan ratusan ribu dolar ini memojokkanku. 28 batang emas tersimpan setahun. Hari ini, waktunya harta itu menampakkan kilauannya. Mereka berpikir bisa mencekikku dengan pabrik itu. Di hadapan kekayaan yang sangat besar ini, taktik kotor itu tidak memiliki arti apapun. Berat ini cukup untuk menghancurkan seluruh didikan orang di Kabupaten Langston. Calvin, bukankah kamu memutus jalur distribusi logistikku? Hari ini, aku akan menggunakan uang tunai untuk membuka jalan menuju puncak kesuksesan, serta menutup semua jalan keluar bagimu. Sepertinya kamu menjadi kaya setelah menghilang setahun. 1, 2, 3. 28 batang emas kuno Taichang.
Anak muda, kamu. Apa kamu membongkar brankas milik konglomerat lama? Aku memahami aturannya, manajer. Semuanya sudah aman. Ini pusaka keluarga, dana daruratku. Penjualan final. Harganya 25.000, sesuai kurs tahun lalu. 28 batang, totalnya 700.000. Aku sedang terburu-buru. Aku membutuhkan uang tunai hari ini juga. Anak muda, 700.000 bukan jumlah yang sedikit. Mengumpulkan uang sebanyak itu secara langsung membutuhkan waktu setidaknya setengah hari. Aku harus mengambilnya dari bank. Jika kamu terburu-buru, aku hanya bisa menawarkan. Hanya uang tunai. Jika kurang 1 sen sebelum matahari terbenam, aku menuju Bank Prosperity di seberang jalan. Baik, kamu memang orang yang keras kepala. Aku akan menyelesaikan transaksi ini hari ini. Anak muda, ini 700.000, tidak kurang. Kamu boleh menghitungnya. Tidak perlu. Anak muda, 700.000 tunai. Begitu kamu melangkah keluar pintu itu, para serigala akan segera mengepung kamu. Mau aku meminta beberapa jagoan mengantar kamu pulang menggunakan mobil tanpa plat? Biaya jasanya hanya Rp1.000 saja. Tidak, terima kasih. Jika ada serigala menghalangi jalan aku akan mencabut semua giginya. Segalanya akan berubah di wilayah Langston. Siapa yang buta? Ini uang muka 50.000. Aku menginginkan setiap truk pendingin besar dengan sistem pendingin di fasilitas kamu berangkat malam ini. Dan semua es industri di gudang kamu, aku akan mengambil semuanya. Tuan, penawaran ini sangat menggiurkan. Tapi kemana pengirimannya? Hillcrest, Langston County. Langston County? Astaga. Aku tidak bisa menerima pekerjaan ini. Calvin, juragan baja Langston County, menyebarkan ancaman. Siapapun yang mengirimkan truk es ke Hillcrest, mencari masalah dengannya. Dia memiliki koneksi di kedua sisi hukum. 100.000 sebagai uang muka. Jika Calvin menghancurkan trukmu, aku akan membelikan yang baru. Jika Calvin memukuli anak buahmu, ini cukup untuk biaya mereka. Begini, ini bukan soal uang. Pendatang kuat bukan tandingan penguasa lokal. Dengan 500.000 ini, aku membeli hak transportasi eksklusif perusahaanmu dan hak pendinginan selama 3 bulan. Aku hanya bertanya sekali lagi. Kamu menerima tawaran ini? Jika tidak, aku mencari orang lain. Setuju. Bro, aku menerima pekerjaan ini. Calvin itu hanya masalah kecil bagiku. Aku sendiri yang memimpin tim malam ini. Jika dia berani menghadang truknya, tim sopir trukku akan melindas mobil Santananya dengan ban mereka. Dalam waktu setengah jam, aku ingin melihat armada itu bergerak. Hunter, kami sudah berjaga sepanjang malam. Tidak ada lalat pun dari Maple Grove yang akan bisa keluar dari sana. Langkah Calvin memang sangat kejam. Persik itu semua akan membusuk besok. Ya, jelas. Jika kamu melawan Calvin, inilah yang akan terjadi. Astaga, itu armada pendingin khusus dari kota. 20 truk, itu mahal sekali. Hunter, mereka menerjang ke arah kita. Jeep kita masih di tengah jalan. Haruskah kita menghentikan mereka? Menghentikannya? Mustahil. Kamu mau mati? Lari. Calvin, ada sesuatu yang terjadi. Jacob, si gila itu. Dia menghamburkan uang demi mendatangkan 20 truk. Semua truk itu memiliki mesin pembeku. Mereka menerobos barikade yang kita buat. Mereka langsung berkendara naik ke Hillcrest. Apa yang kamu katakan? 20 truk pendingin, itu pasti memakan biaya ratusan ribu. Pria bertangan kotor seperti dia. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Ini terasa lebih segar daripada soda dingin. Tuan Carter, aku sangat mengagumi caramu.
350.000 pon persik berkualitas ini, tidak ada satu pon pun terbuang. Bahkan CEO di kantor pusat mendengarnya. 1,5% $525.000 sudah masuk ke rekeningmu. Simpan uang itu baik-baik. Tuan Mitchell, siapkan 10 truk buah itu. Bawa 10 truk kosong dan ikut aku. Tuan Carter, semua buahnya sudah habis. Kenapa kita harus pergi ke kota? Pergi dan belikan batu serta logam bekas. Antarkan hadiah spesial kepada seseorang. Grocer, Konstruksi Grand Line, Kabupaten Langston. Wah, Pak, apa ini semua? Kenapa menggunakan truk pendingin untuk bahan bangunan? Tuan Barton, aku mendengar Calvin mendapatkan kontrak terminal bus Kabupaten Baru dan mengambil semua pasokannya darimu. Iya, Calvin adalah klien terbesarku. Kenapa kamu bertanya? Sejujurnya, truk Calvin datang siang ini untuk mengambil gelombang terakhir. Itu material penting untuk atap terminal. Apa dia membayarmu tunai? Jujur saja, di bisnis ini, tidak ada yang membayar tunai. Calvin membayar bulanan pakai surat utang. Aku sudah terbiasa. Coba lihat ini. $120,000 tunai. Besi beton khusus milik Calvin itu, dan semen perekat tinggi itu, aku akan mengambil semuanya. Ditambah semua stok yang tersedia. Jangan biarkan ada yang tersisa. Aku memberikanmu harga pabrik, ditambah 10% lagi. Ambil uangnya sekarang, dan aku langsung mengangkut barangnya. Tuan, ini bukan soal uang. Kalau Calvin tidak mendapatkan barangnya sore ini, jadwal proyek barunya akan tertunda. Setiap hari proyek itu tertunda, dendanya adalah 50.000. Kalau Calvin sudah kehilangan segalanya, dia sanggup melakukan apa saja. Dia sudah kehabisan kesempatan. Dia menunggak pembayaran padamu selama 3 tahun. Jumlahnya mencapai puluhan ribu, kan? Apa menurutmu kalau proyek ini gagal? Kamu bisa melihat uangmu lagi? Aku memberimu waktu semenit untuk berpikir. Kalau kamu mau tetap setia padanya, aku akan membeli dari toko di seberang. Tapi biarkan aku mengingatkanmu. Setelah hari ini, tidak ada orang bernama Calvin di Langston County. Arg. Sial, Calvin berutang puluhan ribu padaku. Aku sudah benar-benar muak dengannya. Ambil apapun yang kamu mau dari gudang. Masukkan barang ke truk. Suruh mereka untuk memindahkannya. Di luar sini sangat panas. Kita harus kembali untuk makan siang. Dasar pecundang. Kalian semua benar-benar pecundang. Calvin, ini sungguh bukan kesalahan kami. Si gila Jacob entah bagaimana mendapatkan uang. Dia langsung memanggil 20 truk pendingin. 2 jeep butut kami langsung ditabrak masuk ke parit. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Dia tidak mungkin merampok sebuah bank, kan? Calvin, apa anak itu memenangkan lotre? Apa yang akan kita lakukan? Semua persik itu tidak membusuk. Dia akan mendapatkan keuntungan besar. Keberuntungan apanya? Di Kabupaten Langston, ini adalah wilayah kekuasaanku. Meskipun kaya, dia harus tetap menuruti aturan. Dia pikir memiliki armada menjadikannya orang hebat.
Aku akan meminta bantuan beberapa departemen untuk memeriksa kebun buah miliknya. Aku bisa menghentikan seluruh operasional miliknya. Halo, siapa ini? Tuan Barrett, ini sudah berakhir. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Kenapa kamu terdengar begitu lemas? Katakan dengan jelas. Pihak Barton baru saja menelepon. Beritahukan padaku, stok besi tulangan dan semen khusus itu yang kamu pesan sudah habis dan seluruh persediaan pasar konstruksi sudah kosong. Kabarnya ada bos bernama Tuan Carter membawa 10 truk dan lebih dari 100.000 uang tunai membeli semua stok di Kabupaten Langston. Apa Barton sudah gila? Aku memiliki kontrak pasokan dengannya. Barton mengatakan kontrakmu hanya menyebutkan pembayaran bulanan tanpa adanya uang muka. Kontrak itu tidak mengikat secara hukum. Pihak lawan membayar lunas semuanya secara tunai. Kalau tidak menyelesaikan atapnya sore ini, kita akan dianggap melanggar kontrak besok. Dendanya $50.000 per hari. Aliran kas kita sudah lama mengering. Kita masih menunggak gaji pekerja 3 bulan. Mereka mendengar kalau bahan bangunannya habis. Sekarang mereka merusuh di pintu proyek. Mereka akan menghancurkan kantormu. Calvin, ada apa? Keluar. Cepat keluar. Pergi ke lokasi. Pergi ke lokasi sekarang juga. Jacob memang seorang jenius. Dia memang hebat. Kabar sudah datang dari kota. Proyek konstruksi Calvin sudah ditutup. Pekerja merusuh karena gaji belum dibayar. Mereka menghancurkan kantornya. Pejabat daerah sedang sangat marah. Kudengar mereka sudah mengirim tim investigasi. Aliran kas Calvin sudah benar-benar habis. Dia sedang mencari pinjaman ke lintah darat. Keadilan akhirnya ditegakkan. Penindas itu akhirnya menerima balasannya. Ini bukan sekadar keberuntungan. Jacob memang sehebat itu. Kenapa terburu-buru? Gedung runtuh pun berdebu. Paman Carter, ini sudah tahap akhir. Bagian terbaiknya akan segera datang. Memberitahukan seluruh desa, kita mengadakan pesta di halaman malam ini. Sembelih 10 ekor babi. Membeli 200 kotak bir dingin. Kita membagikan bonus akhir tahun sekarang. Sekarang juga? Iya, Calvin sudah tamat. Saatnya orang-orang kembali memohon. Kita menyiapkan kursi baris depan. Hahaha. Semuanya, harap tenang. Hari ini, Jacob tidak hanya memimpin kemenangan kita dan memastikan bajingan Calvin menerima karmanya. Dia juga membagikan bonus lebih awal. Ini berdasarkan performa kalian. Semakin keras bekerja, semakin banyak hasilnya. Maju dan mengambil uangmu saat dipanggil. Theo, atas kerja kerasmu membuka lahan dan mengelola rumah kaca, bonusmu $2,500. Bagus. Jacob, kamu adalah penyelamatku. Aku, Theo, bersamamu seumur hidup. Bangun, hal terbaik segera datang. Aduh, ya Tuhan, panas ini benar-benar menyiksaku. Brengsek itu Calvin. Dia selalu bertingkah seolah orang hebat, tapi dia malah gagal saat dibutuhkan. Dana proyeknya sudah habis, dan dia berurusan dengan lintah darat. Sekarang dia menghilang entah kemana. Jika kita tidak segera melarikan diri, penagih utang pasti merampas perhiasan kita. Ibu, haruskah kita kembali pada Jacob miskin? Tempat ini bahkan tidak punya kipas angin. Memikirkannya saja membuatku merasa muak. Jangan bodoh, aku sudah bertanya tadi sore. Jacob sedang mendapatkan keberuntungan besar. Dia berhasil menjual semua hasil panennya. Dia mendapatkan uang ratusan ribu. Orang bodoh seperti dia, yang tiba-tiba memiliki banyak uang, pasti tidak tahu cara menggunakannya. Mumpung dia sedang kaya raya, kamu harus kembali dan merayunya. Karena dia dulu sangat terobsesi padamu. Kamu hanya perlu bersikap manis. Dia pasti memberikan semua uangnya. Setelah kita berhasil menguasai keuangannya, kita akan membeli rumah besar di kota. Kita tidak perlu menderita di desa ini. Benar, Jacob memang orang yang membosankan. Jika aku memanggilnya saja, dia akan memohon kembali padaku. Tapi ibu, jangan terlihat terlalu putus asa. Kita harus membuatnya mengira kita bermurah hati dengan memaafkan sikap kasarnya waktu itu. Kamu tidak perlu memberitahuku. Lihat cara aku memberinya pelajaran nanti. Wah, si miskin ini sedang berlagak. Frank Campbell. Wah, Jacob, lihat dirimu sekarang. Sudah punya sedikit uang, kamu jadi tidak menghormati orang tuamu? Ternyata kalian berdua.
Bukankah kalian mengikuti Calvin untuk hura-hura di kota? Kamu tidak tahu apa-apa, Jeffrey. Tutup mulutmu. Jacob, aku dan Tessa sengaja menemuimu. Kamu sangat beruntung menanam buah persik jelek itu dan benar-benar menghasilkan uang. Aku memberitahumu, Calvin hanya sedang kesulitan uang sementara. Dia akan bangkit beberapa hari lagi. Ibu, jangan membahas pecundang itu. Jacob, ibuku memang berbicara belak-belakan, jadi jangan masukkan ke hati. Sebenarnya, aku selalu menyimpan perasaan untukmu. Bersama dengan Calvin, hanya untuk menguji ambisimu saja. Karena kamu sudah membuktikannya, akhirnya aku merasa tenang sekarang. Jacob, mari kita balikan. Iya, mari kita berbaikan. Jacob, Tessa kami berhati lembut. Dia penyayang dan ingin memberikanmu kesempatan. Tapi karena sekarang kamu memiliki uang, syarat untuk berbaikan kembali harus berubah. Pertama, aku harus mengelola kebun ini. Laki-laki menjadi jahat jika memiliki uang, hanya aman jika di tangan wanita. Kedua, belikan rumah lunas untuk Tessa. Ketiga, adik iparmu baru lulus sekolah. Kamu akan menjadikannya wakil manajer kebun, dengan gaji minimal 800 per bulan. Victoria, apa kamu tidak memiliki rasa malu? Kenapa Jacob harus menyetujui tuntutan konyol? Tua bangka, ini bukan urusanmu. Apa kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, segera pergi. Jika sudah selesai, segera keluar. Kamu menyuruhku untuk keluar? Jacob, kamu merasa hebat karena memiliki uang? Aku mengizinkan putriku bersamamu kembali, dan kamu harus merasa sangat beruntung. Jacob, kamu sudah berubah. Bagaimana kamu tega melakukan ini padaku? Bukankah kamu bersumpah akan menjagaku selamanya? Sekarang setelah kamu punya uang, kamu mencampakkan istri yang menemanimu? Istri setia? Kamu tidak pantas menyandang gelar itu. Jeffrey. Aku di sini, Jacob. Ambilkan 2 sapu. Sapu kedua lalat ini keluar dari sini. Siap, Jacob. Lihat saja aku. Kalian berdua, Jacob sudah memberi perintah. Cepat keluar. Jika baju kalian kotor, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Ah, kamu beraninya kamu. Kamu adalah Tessa? Iya, ada apa petugas? Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Calvin terlibat dalam kejahatan terorganisir. Dia menipu, menunggak utang konstruksi, lalu kabur. Polisi negara melakukan operasi gabungan untuk menangkapnya. Sebagai pasangan domestiknya dan tersangka dalam pengalihan aset, kamu dipanggil sesuai dengan hukum yang berlaku. Ah, ini tidak berkaitan dengan aku. Aku tidak mengetahui apapun. Petugas, kalian salah menangkap orang. Kami tidak memiliki hubungan dengan Calvin. Kami orang paling kaya di Maple Grove. Tunangan dan ibu mertua Jacob. Jacob, katakan sesuatu untuk membela Tessa. Kamu sangat kaya. Cepat bebaskan dia. Tuan Carter, aku akhirnya menemukanmu. Aku sudah mendengar semua tentang pekerjaanmu. Memimpin warga desa membangun pusat perkebunan telah membuat kehebohan di seluruh kota. Wilayah Langston beruntung memiliki pengusaha muda yang memiliki visi dan tanggung jawab. Ini berkah bagi seluruh wilayah kita. Hari ini, mewakili pemerintah wilayah ini, aku datang khusus memberikan Tuan Carter penghargaan 10 pengusaha muda terbaik provinsi. Ini plakatnya. Wilayah ini juga telah memutuskan untuk mendanai penuh jalan ke Maple Grove dan menjadikannya jalan raya beraspal. Kami akan mendukung penuh kerajaan agrikultur Carter. Bagus. Aku menghargai pengakuan dan dukungan wilayah ini. Aku, Jacob, tidak akan mengecewakan rakyat. Aku akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan segalanya untuk pembangunan wilayah. Terima kasih atas kerja keras kamu. Silakan duduk dan meminum air ini. Jacob, aku sudah melakukan kesalahan. Kumohon, selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kalau kamu menyelamatkanku, aku akan bekerja mati-matian untukmu. Aku mencuci kakimu, mengosongkan pispotmu. Aku akan melakukan apapun. Jacob, aku begitu buta. Aku sudah menjadi monster. Demi masa lalu kita, kumohon selamatkan Tessa. Semua orang setara di depan hukum. Kalau kamu bersalah, kamu harus dihukum. Dulu kamu meremehkanku, dan kamu meremehkan Oakwood.
Sekarang, di tanah ini, kamu bahkan tidak berhak berlutut. Berjalan masuk ke desa menyusuri jalan aspal, setiap rumah tangga memiliki rumah bata merah dan dinding putih. Sepeda motor dan traktor terparkir di halaman, dan beberapa bahkan memiliki santana dan jeta. Tuan Carter, kamu tidak hanya mengentaskan kemiskinan, kamu melakukan kebaikan bagi seluruh wilayah Langston. Dengan pembangunan 3 sekolah ini, kota terkecil paling terpencil di wilayah kita, tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Kamu terlalu baik, Tuan. Aku pernah menjadi orang miskin sebelumnya. Aku mengetahui betapa sulitnya hidup di sini. Saat tidak ada sekolah dan pekerjaan. Saat kesulitan, kamu menjaga dirimu sendiri. Saat berhasil, kamu membantu orang lain. Aku hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Warisan yang kamu tinggalkan, kakek buyut, tidak aku simpan semuanya sendiri. Aku menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Sekarang setiap anak keluarga miskin bisa bersekolah. Pengangguran kini sudah bekerja di perkebunan. Semua orang sudah memiliki makanan cukup